Sadaqah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para sepuh, para asatiz, jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah karena di pagi ini Allah menjadikan kita, mentakdirkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang dapat meringankan langkah kita untuk datang ke Baitullah, ke rumah Allah, masjid kita yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah fajar atau ibadah subuh berjamaah. Ketika tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku hamba Allah, tidak sempat melakukannya. Dan kita juga alhamdulillah ditakdirkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriktikaf di masjid setelah melaksanakan ibadah subuh, insyaallah sampai syuruq nanti, dengan mendengarkan tausiatul dakwah, thalabul ilm. Dan ini tentunya menjadi keutamaan lainnya yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak keutamaan yang kita lakukan di waktu subuh ini, ya. Dari mulai datang kita ke masjid, kita melaksanakan sholat qobliyah, kemudian berlanjut ke sholat tahiyatul masjid, kemudian berlanjut ke sholat qobliyah subuh yang Rasulullah menyatakan nilainya ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian kita berlanjut ke thalabul ilm yang Rasulullah menyatakan siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka sama saja dia dengan sedang melangkah dalam jihad fi sabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan siapa yang meringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu, maka kelak Allah akan ringankan langkahnya, memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kemudian kalau kita lanjutkan dengan zikrus sobah, zikir di pagi hari, zikir setelah subuh, ya. Kalau kita katakanlah hanya mendawamkan satu kalimat zikir saja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 100 kali, ya. Jadi 100 kali itu hadiahnya dari Allah seperti membebaskan 10 orang budak. 10 orang budak. Ini hadisnya sahih. Satu budak itu harganya berapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan Bilal bin Rabah, Bilal ketika diketahui masuk Islam, dia disiksa oleh majikannya Umayyah. Lalu Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk memerdekakannya, membebaskannya. Terjadilah negosiasi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umayyah untuk membebaskan Bilal dengan harga yang disepakati. Kalau kita kurskan ke rupiah saat ini, waktu itu Umayyah meminta 200 juta untuk membebaskan itu. Ini terjadi tawar menawar, diskusi, negosiasi,
disepakati di harga 117 juta. Nah, kalau dikali 10 berapa? 1 miliar 170 juta. Jadi dengan mendawamkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap pagi, kalau kita nominalkan, kita dikasih hadiah sama Allah 1 miliar lebih. Alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian juga sore kita ulangi, karena zikir itu ada zikir pagi, ada zikir sore, ya, setelah asar atau menjelang maghrib, atau boleh setelah maghrib. Ya. Kita baca lagi 100 kali. Masya Allah, ya. Jadi banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan ibadah-ibadah yang tidak terlalu berat atau katakanlah ringan kita melaksanakan, tapi fadilahnya sangat luar biasa, ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang perusak ukhuwah. Ya. Kemarin ketika Pak Nurul Huda meminta tema kepada saya memilih antara saya kasih depannya karakter perusak ukhuwah atau perilaku perusak ukhuwah. Memang hampir sama sih substansinya, ya. Setelah saya timbang-timbang, sebenarnya mungkin lebih masuk ke perilaku, bukan karakter, ya. Perilaku perusak ukhuwah. Ya. Ini ada guru saya itu ketika membahas ini itu memberi judul dengan mufsidatul ukhuwah. Mufsidat itu jamak dari fasada. Fasada itu kerusakan. Zaharul fasadu fil bahril mubarak dalam surah Ar-Rum. Ayat 4 surat Ar-Rum ayat 41 Allah menyatakan zaharul fasadu fil bahril bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Fasada di situ. Zaharul fasad, ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Sengaja Allah timpakan hal itu kepada mereka agar manusia itu kembali kepada jalan Allah, kepada jalan Islam yang benar. Ya. Nah, masalah ukhuwah ini adalah masalah problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, ya. Kayaknya kita sampai saat ini masih sulit untuk bersatu, ya. Dan upaya memecah belah umat Islam ini, merusak ukhuwah ini, itu sebenarnya terjadi semenjak Nabi SAW, ya. Rasulullah SAW yang telah mempertautkan, mengukhuwahkan kaum muhajirin dan ansor dalam peristiwa hijrah itu dirusak oleh kaum munafikun, ya. Diupayakan untuk dipecah belah oleh mereka, ya. Kita tahu ketika proses ta'akhi, ketika proses Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, itu namanya ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan, ya. Itu kan luar biasa sekali, ya. Masya Allah, ya, tidak ada persaudaraan yang begitu fenomenal, ya, sampai saat ini, sampai kapanpun mungkin, kecuali adalah persaudaraan yang telah mampu direalisasikan oleh kaum muhajirin dan ansor, khususnya kaum ansor. Jadi ketika mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah, satu kaum muhajirin dengan satu orang ansor, ya. Orang ansor ini, penduduk ansor ini sangat memahami
bahwa kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah itu dalam keadaan ya fakir, dalam keadaan tidak punya apa-apa, ya, bukan hanya keluarganya yang ditinggalkan, ya, tapi juga harta bendanya ditinggalkan. Salah satunya misalnya dalam kisah itu cukup terkenal ya, dalam kisah hijrah itu adalah kisahnya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan atau yang dikenal dengan julukan Suhaib Ar-Rumi, karena dia aslinya dari Romawi, ya, yang disebut Ar-Rumi, ya. Dia orang Romawi datang ke Mekah, berbisnis di Mekah, berhasil, sukses, jadi orang terkaya di Mekah nomor 2. Jadi orang kedua terkaya di Mekah. Itu kalau dikuruskan kekayaannya, asetnya dengan rupiah saat ini triliunan asetnya. Dan itu dia tinggalkan semuanya. Dia hijrah hanya membawa pakaian yang ada di badan dan perlengkapan, ya, atau bekal seadanya. Ini luar biasa kan? Jadi berat hijrah itu. Kalau kita mungkin pikir-pikir ya, kita punya aset triliunan disuruh tinggalin gitu. Kenapa? Karena memang nggak boleh dibawa. Ya, didatangi dia ketika hijrah oleh orang kafir Quraisy. Ya, kamu enak aja mau pergi ke Mekah, ke Madinah setelah engkau ya mengumpulkan kekayaan di Mekah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi menyatakan, apa yang engkau kehendaki? Engkau tahu kan? Ya, apa engkau menghalangi aku menghalangi aku untuk hijrah? Engkau tahu bahwa aku ini ahli pemanah. Ya. Jadi kalian tahu kalau berurusan dengan saya resikonya. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Saya ingin menawarkan mungkin yang lebih kamu sukai. Biarkan saya hijrah, saya tinggalkan seluruh kekayaan saya dan aset saya yang berada di Mekah ini. Silakan. Ya, kalau kamu mau ambil. Wah, mereka saling pandang, kita dapat rezeki nomplok nih. Ya. Oke, ini transaksi yang menguntungkan buat kalian. Silakan. Ya, Anda pergi dari Mekah. Nah, sikap Suhaib ini dipuji jemaah oleh Allah. Belum lagi Suhaib melangkahkan kakinya keluar dari Mekah, ayat sudah turun kepada Rasulullah di Madinah. Jadi Suhaib ini perginya ya itu terakhir, termasuk rombongan terakhir yang hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah baru Suhaib hijrah, ya, karena disuruh sama Rasulullah di belakang. Ya. Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 207, ya. Wa minan nasi may yasri nafsihi ibtigha'an mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada sebagian manusia, karena bukan hanya Suhaib saja, nanti ada juga Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan ya juga triliunan hartanya, dia juga termasuk orang terkaya di bumi Mekah. Ya. Untuk mendapatkan ya ridho dari Allah, ya, dia tinggalkan ya hartanya itu, dijual dirinya dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Ya. Jadi kata-kata penyantun ini memberikan
makna bahwa Allah akan mengembalikan kekayaan itu kepada mereka. Dan benar ketika sudah di Madinah, akhirnya Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan kembali menjadi orang-orang yang kaya, yang sukses. Ya. Ya, jamaah rahmatullah. Jadi ini ya. Nah, orang-orang kafir munafikun itu berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Sampai waktu itu akhirnya hampir saja mereka berperang satu sama lain antara Muhajirin dengan Ansor karena dikompor-komporin ya. Mereka membuat masjid namanya Masjid Diror yang kemudian akhirnya disuruh dibakar oleh Rasulullah ya. Jadi mereka sengaja membuat masjid untuk memecah belah kaum muslimin ya. Nah, berhasil ininya strateginya. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin tersulut ya. Emosinya satu sama lain ya, hampir kemudian mereka berhadap-hadapan. Lalu ada yang melaporkan kepada Rasulullah datang ya. Nah, setelah diberikan taujih oleh Rasulullah, mereka menangis semuanya ya, saling memaafkan, berampunan. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah menyuruh membakar masjid itu yang kemudian disebut dengan Masjid Diror ya. Nah, jadi sampai sekarang ya, upaya untuk memecah belah umat Islam itu sangat luar biasa, sehingga akhirnya ya sampai saat ini umat Islam sulit untuk bersatu kembali ya. Nah, karenanya ya Allah mengingatkan kita di dalam surat tadi yang saya baca dalam kuliah subuh, supaya kita sebenarnya ya tetap menjaga ukhuwah, persatuan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Ulama tafsir itu mengomentari ayat ini bahwa bersatu itu wajib hukumnya dan berpecah belah itu haram hukumnya. Ya. Jadi ittahudul ummah ya al-wajib, wajib hukum bersatu itu. Wa tafarraqul ummah huwal haram, dan berpecah belah ya itu haram hukumnya. Tapi realitanya tidak seperti yang kita harapkan ya. Padahal dalam ayat berikutnya Allah juga mengancam tuh, ayat 105-nya itu kan 103 ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an ya. Di 105-nya tadi di akhir ayat yang saya baca di rakaat pertama, Allah mengancam kita kalau kita enggak mau bersatu, kalau kita berpecah belah. Tapi wallahu alam apakah ayat ini kurang dimaknai oleh para tokoh-tokoh kita ini ya, tokoh-tokoh Islam, atau bagaimana, nggak ngerti juga ya. Wala takunu tafarruqu wahtalafu wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berperang satu sama lain, berselisih satu sama lain setelah diberikan keterangan dan kejelasan kepada mereka. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, maksudnya setelah diberikan kitab kepada mereka. Siapa yang dimaksud ini? Siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka saling berpecah satu sama lain, ya, saling berperang satu sama lain. Padahal sudah dikasih kitab oleh Allah ya, melalui rasul-rasul mereka. Nah, jangan kayak gitu. Kita ini disuruh jangan seperti mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Tapi kalau kita nggak mau, kita tetap berpecah belah seperti mereka, maka Allah akan
memberikan azab ya yang keras terhadap mereka yang berpecah belah nanti di akhirat. Ya, nah jadi berdasarkan itu kita ingin mencoba membahas satu hadis terkait dengan apa sih yang membuat atau yang merusak ukhuwah kita, persatuan kita, ya. Ini ada beberapa poin, cuma mungkin hanya kita akan membahas mungkin sempatnya mungkin hanya satu ya. Nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya. Ini kita ambil dasarnya dalilnya dari hadis Muslim ya, nomor 2564 ya. Rasulullah menyatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ya, dari Abu Hurairah ya, di nama aslinya Abdurrahman beliau ya, dijuluki Abu Hurairah karena penyayang kucing ya, orang yang menyayangi kucing, banyak ya memelihara kucing ya, makanya dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing ya. Nama aslinya Abdul Rahman. Dia masuk Islam termasuk yang terakhir 3 tahun sebelum Rasulullah wafat ya. Tapi karena beliau ahlu sufah, tinggal di dekat Masjid Nabawi ya, jadi beliau selalu membersamai Rasulullah setiap harinya dari pagi sampai malam. Kemana Rasulullah pergi selalu makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain karena beliau selalu bersama dengan Rasulullah pun cuma 3 tahun ya, 3 tahunan mungkin 3 tahunan lebih ya. Nah ini yang kemudian ditolak oleh Syiah ya, oleh kelompok Syiah ya. Dia nggak terima hadis Abi Hurairah ya, karena tadi kan dia nggak lama sama Rasulullah, kok banyak meriwayatkan hadis. Nah para ulama Ahlussunnah membela ya, karena beliau ya sehari-harinya itu bersama dengan Rasulullah ya. 1 tahun berapa hari? 3 tahun berapa? Ya wajar kalau kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan salah satu kelebihan orang-orang Arab itu memang hafalannya kuat, gitu ya. Hafalannya kuat. Qala Rasulullah SAW ya, jadi berkata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai' ba'dukum ala bai'in ba'di wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci, wala tabaghadu ya, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, cuek, masa bodoh ya, satu sama lain. Dan janganlah kalian atau sebagian kalian menjual barang atas penjualan orang lainnya. Ya, sampai ke sini aja nggak boleh. Ya, nanti maksudnya apa kita bahas ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Rasulullah. Jadi ini 15 abad yang lalu Rasulullah sudah wanti-wanti ini kepada kita. Ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Perilaku yang merusak ukhuwah. Ya. Hasad ya, tajasus, kemudian al-bughdu atau tabaghadu ya. Yang keempat tadabaru, dan yang kelima ya bai'un
ba'dukum ala bai'in ba'din, ya. Ada 5, ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu, ya. Mungkin kajian kali ini kita akan hanya sampai satu saja, ya, dulu. Yang pertama hasad, perilaku hasad. Nah, Rasulullah juga dalam kesempatan yang lain menyatakan bahwa orang mukmin itu punya beberapa musuh dalam hidupnya. Salah satunya adalah mukminun hasadun, mukmin yang hasad. Jadi ada mukmin yang hasad itu ada. Jadi ada saya mendapatkan kabar saya lupa ya di daerah mana, ya, itu ada seorang tokoh Islam membunuh, katakanlah ustadz, membunuh ustadz lainnya yang sedang isi pengajian karena hasad ini. Jadi ada di situ, ya, sebelum datang ustadz yang dibunuh ini, memang di kampung itu dia yang menjadi tokohnya lah, ya, yang suka ngisi pengajian dan seterusnya. Nah, ketika datang ustadz ini, setelah orang situ juga, cuman dia belajar di Timur Tengah, ya, mungkin, ya. Jadi setelah selesai balik ke ini ngajarin, ya, ngisi majelis lah, ya. Nah, ternyata pengajiannya lebih ini diminati, lebih banyak yang hadir, ya. Tadi yang sholat subuh juga banyak ya, tapi yang hadir pengajian sedikit, ya. Di mana-mana ya kayak gitu, ya. Nah, jadi ustadz ini banyak jamaahnya. Bahkan ada beberapa jamaah dari dia yang kemudian mungkin ikut juga di majelisnya, ya. Nah, jadi ketika satu saat dia datang, dia sedang mengisi, ustadz ini mengisi pengajian, mungkin karena dia hasad, ya, merasa jamaahnya diambil atau gimana, wallahu a'lam bishawab, ya. Dia datang ke majelis itu, ya, langsung menemui ustadznya lagi ngaji, ya. Nggak ada yang menyangka satupun, ya. Dia sudah menyiapkan pisau, ya, atau badi gitu, ya. Lalu dia tusuk ustadz itu, ya. Nah, jadi ini hasad, ya, hati-hati. Semua kita bisa terjangkit penyakit ini, ya. Apa hasad itu? Imam Al-Jurjani mendefinisikan al-hasadu tamanni zawali nikmatil mahsudi ilal hasid. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang didengki agar berpindah kepada dirinya, kepada orang yang mendengki tadi, ya. Itu hasad. Jadi ada orang kasih nikmat nih, ya, dikasih jabatan, karena satu kantor dengan kita merasa lebih senior dari dia, tapi kemudian yang naik, nah, akhirnya kita ada ini ini dalam ngedengki dalam hati, ya, kok dia yang naik gitu, ya, dia nggak suka, dia ingin jabatan itu, ya, lepas dari dirinya dan berpindah kepada dirinya. Nah, itu hasad, ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ya, tentang definisi hasad, ya, dalam konteks yang berbeda sedikit, tapi sebenarnya tetap substansinya sama, ya. Al-hasadu tamanis syakhsi zawali nikmati an mustahikin laha. Hasad adalah keinginan seseorang agar nikmat hilang dari orang yang memang berhak, ya, atas nikmat tersebut, ya. Ini disebut dalam kitab Fathul Bari, ya. Beliau menyatakan seperti itu, ya. Jadi kalau yang pertama tadi nikmat itu hilang, berpindah kepada dirinya, ya, orang yang hasad tadi. Tapi kalau definisi Imam Ibnu Hajar, tidak harus berpindah kepada dirinya, ya. Jadi kalau kita punya perasaan
ya, pengen bahwa nikmat yang diterima oleh saudara kita itu hilang dari dirinya, ya, tidak harus berpindah kepada dirinya dan kepada orang yang hasad itu juga termasuk hasad, ya, termasuk hasad. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak sampai ada perasaan agar nikmat tersebut tidak hilang dari orang yang mendapatkannya? Misalnya ada tetangga kita, ya, beli mobil baru, ya, kita dalam tanda petik apa ya? Kalau dulu bahasa Betawi ngiler lah gitu ya. Ya. Wah, mobilnya bagus juga tuh ya. Ya, pengen juga sih dapat ya. Mudah-mudahan Allah kasih ya. Saya juga bisa beli mobil kayak gitu. Nah, kalau begitu kata ulama nggak apa-apa. Ya, karena tidak ada ya motivasi untuk supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya. Itu yang disebut dengan obsesi, ya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, mudah-mudahan benar. Ya nanti Allah kan kasih, ya. Nah, jadi kalau hasad ini dia khusus. Dia memang latar belakangnya itu dari ketidaksukaan. Ya. Dia pengen nikmat itu hilang dari saudaranya tersebut dan berpindah kepada dirinya. Ya. Nah, sehingga akhirnya para ulama itu nanti membedakan hasad itu, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Nah, hasad ini adalah sejarah penyakit hati yang paling pertama, ya, termasuk yang paling awal dijangkiti oleh manusia. Ya. Yaitu yang pertama, hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam, ya. Jadi iblis ini kan diciptakan lebih dulu sama Allah. Dulu namanya Azazil kan, makhluk Allah yang taat, paling taat, bahkan ketaatannya melebihi malaikat, sehingga dia dicintai oleh Allah, diberikan surga yang istimewa oleh Allah. Nah, namun ketika Adam diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah, setelah itu Allah menyuruh makhluk yang ada di langit, termasuk ya Azazil, untuk menghormat kepada Nabi Adam, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Azazil nggak mau, malaikat semua tunduk kepada perintah Allah. Fasajadu illa iblis. Nah, semenjak itulah dia disebut iblis. Ya. Aba wastakbara. Ya, dia enggan, sombong, nggak mau, ya, menolak perintah Allah, nggak mau menghormat kepada Nabi Adam. Ditanya, kenapa engkau menolak perintahku, iblis? Dia bertanya, oh, saya lebih baik dari Adam. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Jelas lebih hebat saya, ya Allah. Saya diciptakan lebih awal, Adam lebih dulu, lebih belakangan. Kenapa saya harus sujud? Kenapa saya harus menghormat kepada Adam? Harusnya Adam dong yang menghormat kepada saya. Nah, ya. Jadi ini penyakit awal yang dialami oleh makhluk Allah itu hasad. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh putra Adam, Qabil. Ya, Qabil. Ya, yang akhirnya hasadnya ini membuat Qabil membunuh Habil. Ya, gara-garanya tadi, ya, dia gak suka dengan perjodohan yang ditetapkan oleh Allah. Adam itu ya sama Hawa, karena cuma baru dua itu manusia waktu itu, ketika melahirkan ditakdirkan Allah berpasangan tuh kembar, laki perempuan. Lalu ditentukanlah aturan, nanti mereka saling dinikahkan.